Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama bersekutu dan berdoa dalam ibadah kebaktian doa. Bersama menaikkan ucapan syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Seperti yang tertulis dalam nats kita hari ini yang terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita semua tahu bahwa hari-hari kita saat ini tidaklah mudah dan penuh dengan pergumulan. Sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan membawa segenap beban pergumulan hidup kita. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Ampuniku dan bebaskanku, Ya ubah hidupku, penuhi hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Saat ini, mari kita bersama-sama satukan hati menaikkan doa syafaat kita. Pertama-tama, mari kita ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu dalam keseharian hidup kami. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, atas pertolongan-Mu, sehingga kami dapat kuat melewati hari demi hari. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas keluarga, terima kasih atas pekerjaan, terima kasih untuk saudara seiman di mana kami bisa saling mendoakan dan saling menguatkan. Sebagaimanapun keberadaan kami hari ini, kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik. Terima kasih Yesus atas seluruh kebaikan-Mu. Yang kedua, kita akan berdoa untuk keluarga dan pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan setiap anggota keluarga. Engkau yang lindungi kami senantiasa. Kami berdoa juga untuk studi anak-anak kami di tengah pembelajaran online yang tidak mudah. Engkau yang mampukan dan bimbing mereka ya Tuhan. Serta beri kekuatan serta kesabaran bagi kami orang tua yang mendampingi. Kami pun membawa pekerjaan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Bila ada di antara kami yang sedang bergumul dengan masalah usaha dan pekerjaan, Engkau yang tolong bukakan jalan. Engkau yang pimpin senantiasa, karena kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk pertumbuhan iman dan rohani kita di tengah situasi pandemik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di tengah pandemi ini, kami seringkali dihadapkan dengan berbagai kekhawatiran atas masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan masalah lainnya. Engkau yang tolong beri kami kekuatan agar kami dapat senantiasa taat, agar kami bisa senantiasa kuat memelihara iman kami teguh kepada Tuhan. Engkau yang ajar kami agar senantiasa mengandalkan Engkau di setiap musim hidup kami. Biarpun melalui ibadah online, biarlah kami dapat terus diubahkan dan bertumbuh di dalam Engkau. Yang terakhir, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami juga mau membawa negeri kami tercinta Indonesia. Engkau yang tolong berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau yang berikan hikmat dalam membuat kebijakan-kebijakan ya Tuhan. Terutama dalam upaya penanggulangan COVID dan perbaikan ekonomi di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan yang berkati Indonesia, Tuhan yang pulihkan,
agar kebangkitan terjadi dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya rencana-Mu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan dalam kebaktian doa. Kami sudah menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan, berdoa untuk pokok-pokok doa. Dan sebentar Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati agar kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan ini boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberitaan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami kebenaran firman. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu kelegaan di dalam Kristus. Saya akan mendasari perenungan hari ini dengan satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Matius 11 ayat 28 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya membayangkan hidup kita itu ibarat kita sedang di dalam perjalanan mendaki, hiking gitu ya. Kita sedang berjalan menuju ke satu tujuan. Kita sedang menempuh trek atau rute perjalanan yang saat ini sedang dalam keadaan yang sulit, cukup berat ya. Mungkin itu berbatu-batu atau tanjakan yang cukup curam dan sebagainya. Kita membutuhkan tentu saja kekuatan. Kita membutuhkan energi yang cukup besar untuk kita bisa melewati semua tantangan, rintangan yang ada. Namun tidak dipungkiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga bisa lelah, kita juga bisa merasakan letih, capek, dan kita ingin mundur dari perjalanan yang sedang kita tempuh. Hal-hal ini tentu membuat kita akhirnya bergumul. Dan kita merasa hidup ini berat dan kita membutuhkan tentu saja kelegaan, kekuatan yang ekstra sebagai manusia. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini sungguh jelas sekali. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ini diberikan bukan kepada orang-orang yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, dan hanya berpikir mengandalkan dirinya sendiri. Firman Tuhan ini diberikan kepada setiap orang yang merasa tidak mampu, yang merasa lemah, yang apa adanya, yang sangat menyadari bahwa dirinya tidak mampu untuk bisa melewati setiap tantangan dan rintangan yang ada. Karena itu inilah ajakan juru selamat, ajakan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Setiap orang yang menyadari akan keberadaan dirinya. Kita harus menyadari sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kuat kita, seberapa hebat kita, seberapa pintarnya kita. Kita tidak bisa berjalan seorang diri. Kita membutuhkan Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kepada setiap kita kekuatan dan kelegaan
yang kita butuhkan. Saudara-saudara sekalian, di sana kita bisa melihat ada dua kalimat ya, atau dua kata. Kalimatnya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ada dua kata di sana, yaitu kelegaan dan ketenangan. Ini di dalam bahasa Inggris menggunakan satu kata yang sama, yaitu rest, Bapak Ibu saudara sekalian. Beristirahat ya. Pause mungkin ya, berhenti sejenak. Nah, itu bisa disamakan dengan kata ini, kelegaan, ketenangan. Satu situasi yang mungkin kita butuhkan ya di tengah-tengah hidup kita yang saat ini in a rush atau serba cepat. Kita mungkin juga mengalami kekhawatiran ya, ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Kita membutuhkan yang namanya kelegaan. Kita membutuhkan yang namanya ketenangan, kedamaian. Bukan hanya situasi yang damai, tapi kita juga butuh perasaan damai, pikiran kita damai di tengah-tengah situasi yang belum pasti dan tidak menentu saat ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan kita perlu menyadari keberadaan diri kita, dan kita gak bisa berjalan seorang diri untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Karena itu ada dua ajakan yang Tuhan Yesus tawarkan kepada setiap kita, yaitu marilah kepadaku, come to me ya, come to me. Marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Pertanyaannya, sudahkah kita datang kepada Tuhan? Tuhan senantiasa menunggu setiap kita, Bapak Ibu saudara sekalian. Dia siap memberikan ketenangan ya, kelegaan kepada setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, apa saja beban yang kita pikul atau kita bawa sekarang ini? Beban itu bisa berarti masalah yang kita sedang hadapi, mungkin juga tekanan, pressure yang sedang kita alami, kelelahan, mungkin kelelahan fisik, kelelahan pikiran kita, dan tentu saja dosa yang kita lakukan. Saudara-saudara sekalian, ini yang biasanya membebani kehidupan kita, menyulitkan kehidupan kita. Dan Yesus menawarkan, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara sekalian, ini satu kesejukan, kesegaran di tengah-tengah beban berat yang sedang kita alami. Dengan kata lain, Yesus ingin kita berjalan bersamanya. Jangan bawa beban itu seorang diri. Jangan tanggung seorang diri. Jangan pikirkan seorang diri. Mari datang kepadaku. Kita akan bersama-sama berjalan melewati semuanya itu. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena memang Tuhan Yesus ingin kita itu memiliki satu keintiman relasi dengan Dia. Bukan hanya sekedar tahu siapa Tuhan Yesus, bukan sekedar kita hanya mengenal Dia, tapi harusnya kita juga memiliki satu pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Dan di saat-saat seperti ini adalah waktu yang tepat untuk kita boleh merasakan satu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang tentu saja akan memberikan kesan yang mendalam nanti ya, ketika kita sudah melewati pandemi ini. Saya rindu kita boleh melihat ke belakang dan kita sungguh-sungguh bersyukur karena kita sudah menerima ajakan Tuhan Yesus untuk datang kepadanya, menyerahkan beban itu kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, Tuhan Yesus juga menawarkan kepada setiap kita untuk kita bisa mengalami kelegaan atau ketenangan di dalam Kristus. Kita tetap pikul, lakuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Tentu saja kita harus memikul dan belajar Bapak Ibu saudara sekalian. Dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami, apa yang bisa kita pelajari? Tentu pertama kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus hidup dan Dia menanggung segala beban yang Dia harus pikul. Padahal kita tahu ya, Dia tidak perlu memikul dosa-dosa manusia, tetapi kita
Mengerti karena kasih yang begitu besar kepada setiap kita, manusia-manusia yang berdosa. Dia rela datang ke dalam dunia ini, memikul salib untuk menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Dia menunjukkan satu ketaatan dan kerelaan untuk memikul salib itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus juga rindu kita boleh dengan satu kerendahan hati kita, ketaatan kita, bahkan ketekunan kita, untuk kita boleh belajar untuk pikul salib, pikul kuk yang kupasang. Di ayat yang ke-30 dikatakan, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di saat-saat seperti ini, biarlah kita belajar dari Tuhan Yesus dan belajar dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak berjalan sendiri. Ketika kita memikul, Tuhan Yesus mengerti dan mengetahui siapa kita, seberapa kuat kita dan seberapa mampu kita. Ya, kita percaya dengan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita mampu untuk bisa memikulnya, karena kita punya Tuhan yang mengerti kehidupan setiap kita. Saudara-saudara sekalian, biarlah di masa-masa seperti ini sekali lagi kita boleh merasakan kelegaan di dalam Kristus, ketenangan di dalam Kristus, karena kita mau berjalan bersama dengan Dia. Kita mau berbagi beban, pikiran kepada Kristus. Kita mau datang kepada Dia, menyerahkan segala sesuatu yang kita pikirkan, kita pikul, yang memberatkan hidup kita, kita bawa kepada Dia. Dan nantikanlah Tuhan Yesus bekerja, memberikan kita kekuatan, ketenangan yang kita butuhkan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, banyak orang merasa dirinya mampu sehingga dia memikul beban itu sendiri, karena dia berpikir dia punya cara yang paling tepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sekalian, saya ada sebuah ilustrasi untuk kita boleh memahami akan bagian firman Tuhan ini. Ada seorang petani yang mendapatkan hasil yang begitu banyak, tidak seperti biasanya. Ya, panennya kali ini bisa dijual ke kota, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seperti biasa dia memanen hasil panennya itu. Biasanya ketika nggak terlalu banyak, dia hanya menjual di sekitar desa di mana dia tinggal. Dia mengumpulkan hasilnya, lalu memikul hasil tersebut dan menjualnya kepada pembeli. Nah, kali ini tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mendapatkan kesempatan untuk bisa menjual hasilnya ke kota. Nah, sehingga untuk mencapai kota dia harus menaik mobil pick up, ya, bak terbuka, supaya dia bisa membawa hasilnya sampai ke kota dan menjualnya. Orang-orang yang melihat petani ini bertanya-tanya, ya, melihat dan heran. Setiap kali bertemu dengan temannya heran. Ya, petani juga bingung, kenapa orang kok pada melihat dia seperti itu, saudara sekalian. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, petani ini memakai caranya sendiri. Ya, dia melakukan apa yang biasa dia lakukan, yaitu apa? Dia menaiki mobil bak terbuka itu, dia duduk di belakang, ya, di baknya. Tetapi dia tetap memikul hasil panennya itu. Dia tetap memikul hasil panennya itu, sehingga tentu saja, ya, orang-orang yang melihatnya itu heran. Kenapa petani ini tetap memikul hasil panennya padahal dia bisa menaruh hasilnya itu di bak terbuka itu, dan dia bisa menikmati perjalanan ke kota yang cukup jauh tapi dengan pemandangan yang indah. Dia bisa menikmatinya. Tapi tidak, dia tetap memikul beban itu, dia tetap memikul hasilnya itu, sehingga sampai di kota dia tetap merasakan kelelahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tentu ini hanya sebuah ilustrasi yang mencoba menggambarkan kita, ya, seringkali kita memikul beban itu sendiri karena kita merasa cara saya yang paling tepat dan orang lain tidak bisa mengerti apa yang saya lakukan. Saudara-saudara sekalian kasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini sekali lagi mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Ayo pikul beban bersama-sama. Walaupun kamu harus memikul, kamu tidak memikul sendiri.
Ada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepadamu. Ada Tuhan yang senantiasa memberikan kemampuan untuk kamu bisa melewati setiap tantangan, beban berat yang akan kita hadapi, yang harus kita tanggung, saudara-saudara sekalian. Kiranya kita boleh sungguh-sungguh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan, kelegaan di dalam Kristus, ketenangan di dalam kehidupan ini, di tengah situasi kondisi yang belum pasti, di tengah situasi kondisi yang masih naik turun. Biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan, nikmati Tuhan, dan alamilah kelegaan di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, kiranya memampukan setiap kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan ini. Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk kuat memikul beban kami, untuk kuat menjalani hidupan ini. Tuhan, tolong kami semua. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami menikmati Tuhan dan merasakan kelegaan dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia
dan doa penutup akan disampaikan oleh Evangeli Randy Gunawan. Mas kalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan, yang adalah sumber berkat. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan terus memimpin kehidupan kita hari demi hari, bahkan sampai selama-lamanya.